Teruskan. Ya, kita lanjutkan saja ya. Nah, bisa dilihat di slide di atas. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sejarah dakwah adalah sejarah awal pertama kali adanya manusia yang diperintahkan oleh Allah untuk menyeru manusia lain atau suatu kelompok yang Ini suaranya terputus-putus kenapa? Suaranya terputus-putus. Oh ya, Pak Kiai, tadi sinyalnya kurang bagus ini. Saya udah Iya. Insya Allah ini udah bagus lah. Ya, silakan teruskan. Ya, tadi sudah sampai ya ini dari slide ke-4. Tadi sudah saya bacakan sekilas, saya ulangi saja biar lebih jelas. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sejarah dakwah adalah sejarah awal pertama kali adanya manusia yang diperintahkan oleh Allah untuk menyeru manusia lain atau suatu kelompok yang telah lalai untuk atau tersesat dari jalan yang benar agar kembali menuju jalan yang diridhai oleh Allah. Nah, kalau kita lihat di slide selanjutnya, bahwasanya Ibnu Katsir berpendapat bahwasanya Rasul yang pertama kali itu adalah Nabi Nuh. Ya. Kenapa Nabi Nuh? Karena di dalam buku yang dikarang oleh Ibnu Katsir dijelaskan dalam buku Qasasul Anbiya. Ini yang slide selanjutnya, Mas. Ya, di situ dijelaskan bahwasanya Nabi Nuh adalah orang pertama kali menyeru umatnya untuk kembali mentauhidkan Allah, ya. Karena di antara zaman Nabi Idris dan Nabi Nuh ada selang 10 generasi. Nah, di tengah-tengah generasi tersebut mulailah ada orang yang mulai menjadikan nenek moyang mereka sebagai patung yang awalnya untuk mengingatkan supaya lebih mudah untuk mengingat kepada Allah, akan tetapi lama-kelamaan patung tersebut malah disembah oleh umatnya, ya, umat Nabi Nuh. Ya. Akhirnya Nabi Nuh berdakwah kepada umatnya agar mereka meninggalkan sesembahan itu yang di dalam surat Nuh disebutkan ada 5 ya. Waddaw wala suwa'a wala yagusa wa ya'uqa wa nasra. Wad, suwa, ya'ud, yagus wa nasr. Nah, dan patung-patung tersebut sampai zaman Nabi Muhammad juga masih ada di sekitaran Ka'bah. Ya. Maka sejarah dakwah adalah sejarah pertama kali seorang nabi atau makhluk atau manusia yang diperintahkan oleh Allah untuk menyeru manusia lain untuk kembali kepada jalan yang diridhai oleh Allah. Nah, lalu kita masuk pada dakwah masa pra Nabi Muhammad, ya. Jadi dakwah pra Nabi Muhammad atau 24 intinya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, inti dakwahnya itu sama, intinya satu, yaitu untuk menyeru
umatnya untuk kembali mentauhidkan Allah dan menjadikan Allah satu-satunya sesembahan. Ya, walaupun itu Nabi Daud, walaupun itu Nabi Isa, ya, yang dimana ada segolongan orang yang tersesat, yang mereka ya akhirnya pada hari ini ada Yahudi, Nasrani yang mereka tidak menyembah Allah, ya. Dan orang-orang yang lain yang tersesat itu orang-orang yang kita anggap kafir tersebut, ya, yang sebenarnya orang yang mereka ikuti zaman dahulu itu ya lurus gitu. Nabi Isa dia tidak mungkin mengajarkan kepada umatnya untuk menyembah dirinya sendiri gitu kan. Ya, akan tetapi zaman demi zaman kesesatan itu mulai muncul dan mulai ada gitu. Intinya dakwah seluruh nabi dan rasul itu untuk menyeru umat manusia hanya mengisahkan Allah. Nah, lalu di slide selanjutnya dakwah masa Nabi Muhammad. Ya. Dakwah pada masa Nabi Muhammad dibagi menjadi 2 fase. Fase yang pertama adalah fase Mekah, yang kedua adalah fase Madinah. Ya, yang dimana dalam fase Mekah berlangsung selama 13 tahun. Dan di fase tersebut umat Islam mendapat banyak tekanan dan intimidasi dari kaum kafir Quraisy. Ya. Sedangkan di fase yang kedua yaitu fase Madinah yang berlangsung selama 10 tahun dari mulai titik baliknya adalah ketika Nabi hijrah ke Madinah. Di sana umat Islam mulai menyusun kekuatan dan mulai mendapatkan kehormatan lah ya. Mulai disegani oleh bangsa Arab yang ada di Mekah. Nah, dan di fase yang kedua ini umat Islam mulai diizinkan oleh Allah untuk berperang. Ya, sudah pada fase kedua ini umat Islam sudah dibolehkan oleh Allah untuk berperang, sehingga pada fase tersebut banyak terjadi beberapa kali peperangan, diantaranya perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, dan perang-perang yang lain. Yang dari perang-perang tersebut ada yang dipimpin langsung oleh baginda Nabi, ada pula yang diberikan atau dimandatkan kepada para sahabatnya. Ya. Mungkin itu Pak. Ya. Sampai di situ. Ya. Saya perhatikan inilah mungkin harus dibimbing. Yang pertama dari aspek penulisannya. Kedengaran semuanya ya? Kedengaran nggak suara saya? Kedengaran pakai. Ya. Dengar, Pak. Yang pertama, ya tolong contoh tadi yang dikirim. Jadi nulisnya seperti itu. Ya, Indonesia A, B, C. Ada pendahuluan, ada pembahasan, ada kesimpulan. Sebetulnya kalau dibuat per poin itu yang ringan misalnya ya untuk poin pertama misalnya pendahuluan. Kemudian pembahasannya misalnya bisa 2, 3 poin. 3 per poin. Kemudian kesimpulan 1. Jadi kalau dibuat per poin, kalau ABC itu bisa jadi 5. Ya, 5 per poin gitu. Itu metodenya begitu. Ya, jadi semua harus sama. Nah, kemudian namanya kan per poin. Jadi tidak semuanya harus ditampilkan. Dan kalau dibuat per poin tidak harus diurai lagi. Karena kalau diurai nanti waktunya nggak cukup. Ya, satu ya. Nah, kedua teknisnya sekarang. Teknis untuk menyampaikan makalah hasil temuan itu
per poin atau makalah tidak per poin, itu waktunya tidak panjang. Ya, satu orang misalnya 5 menit. Kalau 5 menit berarti 6 orang sudah setengah jam. Perkuliahan kita kan hanya 1,5 jam. Jadi yang 1 jam misalnya untuk diskusi gitu. Kalau diberi kesempatan misalnya 10 menit berarti 60 menit. Setengah jamnya untuk diskusi. Saya ingin ya yang namanya tidak terlalu panjang sehingga ada waktu untuk diskusi. Dan juga dibuat untuk 6 kali pertemuan lah. Jadi 6 kali 6 jadi 36. Kalau jumlah mahasiswa 36. Karena kita mahasiswanya cuma tidak sampai 30, udah satu pertemuannya 5 orang. Jadi 5 kali 6 gitu ya. Selesai lah. 6 pekan itu sudah selesai. Yang lainnya nanti diskusi sama saya. Seperti itu. Jadi setiap pertemuan dibuat makalah yang bagus, kemudian nanti dipresentasikan dengan bagus pula. Ya. Tapi substansinya harus apa namanya? Harus mengakomodir semua dari judul. Ya. Tadi itu kan saya lihat judulnya kan sejarah sejarah Nabi gitu, sejarah dakwah masa Nabi. Tapi kenapa tadi ada menempel kepada pra Nabi gitu, sejarah Nabi Nuh itu nggak boleh, ya. Jadi judulnya tidak boleh dirubah sama isi, ya. Kalau begitu judulnya sejarah dakwah. Ya, sejarah dakwah artinya baik sejarah zaman Nabi, sejarah pra Nabi atau pasca Nabi gitu kan. Tapi kalau saya lihat tadi judulnya kan sejarah masa Nabi ya, kalau nggak salah begitu. Sehingga kalau sejarah masa Nabi, misalnya ya dibuat pendahuluan, datanya dulu ya, misalnya buku apa? Tadi ada buku pendapat Ibnu Katsir, ada buku, itu datanya dulu. Kalau sejarah masa Nabi, bukunya banyak, ya. Banyak harus dibaca, 6 atau 7 atau berapa. Nah, dari data-data itu kemudian kan kita sudah membuat subjudul. Judulnya Sejarah Masa Nabi. Judulnya Sejarah Masa Nabi. Terus subnya misalnya sujud apa? Misalnya tadi pengertian sejarah. Boleh. Pengertian sejarah. Kemudian yang kedua proses dakwah Nabi misalnya ya. Proses dakwah Nabi tadi tentu ada Makkiyah dan ada Madaniyah. Dakwah Syria bagaimana tuh di Mekah itu dakwahnya? Jelaskan bagaimana dakwahnya di Madinah. Kemudian jangan lupa hikmah dari belajar sejarah dakwah Nabi. Apa tuh hikmahnya? Misalnya hikmahnya itu untuk misal memantapkan kecintaan kepada Rasul, untuk memantapkan makna sejarah dakwah, kemudian untuk memantapkan cinta kepada Rasul, dan yang ketiga untuk memotivasi audien atau para pembaca untuk bisa berdakwah seperti Nabi. Itu kalau judulnya seperti itu, ya. Jadi jangan judulnya sejarah Nabi tapi kemana-mana, ya, tidak ada pembahasan. Tadi malah belum apa-apa sudah kesimpulan di dalam bab, nggak boleh. Kesimpulan nanti aja. Ya, sekali lagi saya koreksi itu, ya. Judulnya Sejarah Dakwah Masa Nabi. Ya. Datanya apa? Datanya kitab apa, buku apa. Kemudian pendahuluan sejarah masa Nabi, bagian yang harus diungkapkan secara benar dan baik oleh seluruh para mahasiswa, misalnya termasuk calon dai. Udah begitu. Berdasarkan buku Ibnu Katsir, Qasul Anbiya, boleh sebut juznya halamannya silahkan. Kemudian yang kedua berdasarkan buku apa, 3 apa, itu datanya disebut di situ dalam mukadimah, ya. Kemudian tadi itu berdasarkan data-data di atas, maka sejarah Nabi dirumuskan sebagai berikut. 1, makna sejarah misalnya. Kedua, proses sejarah, bagaimanakah proses sejarah dakwah, bagaimanakah proses dakwah masa Nabi. Ya. Ketiga, apakah makna atau hikmah dari kita belajar sejarah
dakwah Nabi. Gitu. Jadi satu tentang mana sejarahnya, kedua proses sejarahnya, ketiga rumusannya adalah bagaimana memetik hikmah dari belajar sejarah dakwah masa Nabi. Begitu. Lalu dibahas. Satu tentang mana sejarah, kedua proses dakwah, ketiga tentang hikmah dari belajar sejarah dakwah masa Nabi. Dijelaskan tuh. Lalu saya kesimpulan. Satu, ya, sejarah artinya sejarah dakwah artinya tadi apa, mengungkapkan tentang wahyu Allah atau menyampaikan wahyu Allah kepada umat, sehingga kita wajib untuk mengikuti ajaran suruhan dakwah. Yang kedua, kesimpulannya, yang kedua, Nabi proses dakwah Nabi ada di Mekah, ada di Madinah. Nah, misalnya, dan kita harus memahami tentang apa yang maksud dakwah Syria dan dakwahnya. Dan kita juga sekarang misalnya harus melakukan dakwah Syria, yaitu door to door ke rumah dengan baik. Yang kedua, boleh juga dakwah jahriyah dengan terang-terangan, termasuk dakwah memperingatkan Jokowi misalnya gitu. Itu dalam kedua. Yang ketiga, hikmahnya belajar sejarah masa Nabi tadi, ya, misalnya kita untuk mencintai Nabi dan mencintai sejarah dakwah Nabi. Udah begitu kesimpulannya. Ya, jadi tolong dibuatkan dengan sistematika yang baik gitu ya. Saya kira seperti itu. Tolong nanti minggu depan ini ada harus 5 atau 6 orang. 5 orang aja dulu. Selain yang sekarang ini diulangi ya. Tolong diulangi sebab ini belum representatif dari makalahnya, kemudian dari penyampaian juga. Jadi sekali lagi ini hanya tes untuk mencoba mahasiswa itu bisa nggak membuat makalah dengan baik, dengan substansi yang baik dan cara yang baik. Baik, begitu aja dulu. Kamu kerja keras lagi semua, tolong minggu depan. Saya mengharap 5 orang sudah harus presentasi, tapi dengan catatan sudah baik. Itu apa makalahnya dikirimkan kepada saya sebelum hari Senin, ya. Sebelum Senin, boleh pagi, boleh hari Ahad. Nanti saya periksa, nanti saya komentari dan saya kirim boleh ke Japri, boleh ke grup supaya tahu di mana salah kurangnya. Ya, kalau sebelum itu berarti belum kita bisa diskusi. Harus saya memperbaiki tentang metodenya dulu. Nah, kalau ilmunya kan tidak baca gitu. Kalau saya nyampaikan begitu banyak judul capek juga. Dan buat apa artinya kuliah? Kuliah itu kan hanya membimbing, mengarahkan, mendidik mahasiswa bisa yang punya potensi, bisa baik dan bisa mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya. Bayangkan kalau saya yang mencari data-datanya kan sendiri. Ini ada 27 kan, 29. Ada 30 kurang lebih mencari data masing-masing, itu kan luar biasa itu datanya. Baik, saya kira segitu dulu ya. Kepada teman-teman disilakan mau bertanya atau komentar atau mau usul. Assalamualaikum, izin Pak Kiai. Untuk makalahnya novel itu kan menjelaskan poin nomor 1 sama nomor 2 Pak Kiai. Jadi digabung jadi 1 sama novelnya Pak Kiai. Oh gitu. Oh jadi nggak boleh begitu. Ya kalau begitu judulnya apa namanya? Judulnya sejarah dakwah sejarah dakwah Nabi, pra Nabi dan masa Nabi. Gitu judulnya begitu memang. Memang judulnya 2. Kenapa ya, tidak diambil satu-satu? Izin pakai kemarin kan katanya kalau misalnya mirip-mirip itu gabung aja. Mungkin kami nangkapnya karena judulnya agak mirip terus digabung pakai. Oh enggak. Suara saya kedengaran enggak? Suara saya? Enggak bisa dengar. Enggak. Kedengaran pakai. Kedengaran Pak Yai. Ya. Kedengaran. Suara saya kedengaran enggak? Enggak. Kedengaran pakai. Kedengaran Pak Yai. Kedengaran ya? Oh iya. Ini itu kalau apa namanya, maksud saya kan sejarah pra Nabi itu kan banyak sekali itu. Misalnya sejarah pra Nabi zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Ibrahim, seorang itu zaman Nabi Musa, zaman Isa.
yang itu aja diambil aja 3 nabi kan sudah selesai, yang representatif gitu. Lalu kalau digabung itu nggak bisa karena terlalu muatannya terlalu banyak gitu. Harus apalagi sejarah masa nabi, ya itu banyak sekali. Kalau begitu sejarah dakwah para nabi misalnya gitu judulnya kan, sejarah dakwah para nabi kalau begitu. Jadi Nabi Nuh tadi siapa, Nabi Muhammad, begitu judulnya. Bab, kedengaran suara saya? Kedengaran nggak? Pendengaran pakai. Kedengaran ya? Ya jadi begitu judulnya sejarah para nabi begitu. Judulnya sejarah dakwah para nabi sehingga ada Nabi Nuh, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Muhammad begitu. Dan 3 nabi lah cukup gitu ya, yang representatif. Dan saya mengira kalau dibuat judul satu persatu maksudnya supaya tuntas gitu. Nggak apa-apa. Yang penting semua paham tentang apa yang ditulis ya. Mau ditulis mau sejarah para nabi atau sejarah para nabi ya boleh-boleh saja. Namanya penulisannya yang baik gitu. Penulisannya yang baik. Ya. Sekali lagi itu berarti tadi kalau mau dipresentasikan judulnya adalah sejarah dakwah para nabi gitu. Baru ngambil Nabi Nuh tadi yang ada datanya. Siapa lagi? Nabi Ibrahim misalnya. Dan harus tuntas. Nabi Muhammad. Dan kalau 3 nabi berarti kan kalau misalnya zaman Nabi Nuh 1 halaman, kemudian sejarah dakwah zaman Nabi Ibrahim 1 halaman, sejarah dakwah masa Nabi Muhammad SAW 1 halaman, berarti 3 halaman begitu dibahasnya. Lalu kesimpulannya enggak satu baris aja. Baik, itu aja dulu. Oke, kalau sudah bisa dipahami oleh seluruh mahasiswa, kita tinggal mulai lagi kembali minggu depan dan tolong dengan catatan cara penulisannya yang representatif ya. Kalau bisa judulnya jangan dirubah dulu, jangan dirubah seperti yang saya sampaikan. Kalau dirubah boleh, tapi tadi juga harus memahami tentang cara penulisannya ya. Baik. Ada yang masih pertanyakan? Ya, silakan. Pak Kiai, saya mau bertanya. Saya kan Ya, judulnya dakwah di jalan yang lurus ya, fisabilillah, itu boleh ngambil dari sejarah nabinya juga nggak? Menyampaikannya dengan jalan yang lurus, di jalan yang lurus atau fisabilillah. Iya, kan saya pikir semuanya kan ada sumbernya. Tergantung nanti sumbernya dari mana. Kalau sumbernya jalan lurus Nabi Muhammad SAW, ya boleh-boleh saja. Tapi yang penting datanya. Yang bisa bilang kemarin itu cari datanya dulu, lalu dibahasnya dari data-data itu. Kalau dakwah yang lurus itu kan maksudnya kan dakwah mengikuti dakwah para nabi, ya. Cuman dakwahnya tidak menyimpang gitu. Lurus itu maksudnya tadi karena dikaitkan dengan sekarang ada radikalisme, ada teroris, kemudian ada juga yang menyimpang, jil, ada liberal gitu. Nah, ini bagaimana tuh kaitan dengan memaknai dakwah lurus itu aplikasinya kita supaya berada di jalan dakwah yang lurus, jangan menyimpang. Dari dulu juga dakwah yang menyimpang kan Musa Samiri, kemudian apa itu yang mengaku Ba'uro zaman sebelum Nabi. Kemudian siapa lagi? Dakwah yang tidak lurus itu Barsiso. Kalau zaman Nabi itu kaum munafikin, Abdullah bin Salul yang mengaku Islam itu, termasuk mutan Nabi itu dakwahnya tidak lurus. Dia mengaku dakwah ilallah tapi dia menyimpang. Kalau sekarang Abu Janda, Ma'ruf Amin, SAS itu kan dakwah yang sudah menyimpang gitu. Liberal, itu maksud saya begitu. Jadi datanya dari mana gitu ya. Tolong jadi dakwah yang lurus itu dakwah yang sesuai Quran hadis gitu. Tapi siapa contohnya dan bagaimana cara solusinya gitu ya. Baik. Saya kira pertanyaan bagus dengan apa maksudnya tadi untuk supaya tidak salah ya. Tapi ingat, lihat dulu datanya. Ada kok buku yang sudah ditulis dakwah di jalan lurus, ada dakwah di jalan lurus.
ada apa namanya dakwah sesuai dengan Islam, Siratul Mustaqim. Banyak kok buku-bukunya. Kamu kan belum lihat buku di pustakaan ya atau di internet dulu. Jadi semua yang sudah saya tulis judul-judul itu saya sudah baca buku-bukunya, ya. Karena begitulah mahasiswa dulu dengan sekarang mungkin ada sedikit perbedaan. Jadi saya juga dulu sama dikasih judul sama dosen, teman-teman itulah kita keroyokan bukunya itu dulu zaman susah malah ya, tidak ada internet. Tapi yang jelas saya bilang tadi, setiap judulnya ada dicari dulu data-datanya. Cuman memang saya kemarin harusnya kan menuliskan tentang ya terlalu apa mendikte ke mahasiswa. Judul ini lalu sub-subnya ini, kemudian buku-bukunya ini atau itu mah ya apa ya, idealnya begitu dikasih buku-bukunya ya, tetapi saya pikir enggak juga karena mahasiswa kan diberi kebebasan, bahkan kalau saya tulis bukunya bagaimana kalau nggak ada frustasi nanti, sekarang cari aja bebas bukunya gitu ya, paham ya. Jadi judul-judul itu dicari datanya dulu gitu, lalu dari data itu kita nanti bisa kemana arahnya. Baik, saya kira seperti itu dulu. Ada lagi yang lain? Baik, Pak Kiai, terima kasih. Terima kasih, Pak Kiai. Ya, siapa lagi yang mau ini? Siapa lagi yang mau yang belum jelas? Kalau tidak ada yang bertanya lagi, saya ingin arahkan aja. Semua yang sudah punya judul, cari datanya. Kalau memang kamu tidak punya data, ya susah gitu ya. Dan jangan sampai salah gitu. Jangan sampai salah. Datanya jangan sampai salah sesuai dengan judul kita. Kemudian tolong metodenya sudah saya kirim dari contohnya ada A, B, C, itu dulu dipenuhi 2 lembar A, B, C. Itu saya kirim 5 lembar karena memang rumusannya ada 4 ya. Kalau banyak tidaknya halaman kan tergantung datanya gitu. Kalau datanya sedikit pasti akan sedikit halamannya. Tetapi perlu diingat, setiap subjudul harus punya bukunya, datanya. Harus ketemu. Misalnya judulnya apa? Judulnya apa? Kita bukan subnya. Tapi tadi contohnya di dalam subjudul itu ada penjelasan, ada proses, ada hikmah, ada faidah. Itu dalam sejarah harus begitu. Harus ada. Kalau misalnya dibuat semua normatif, nggak benar juga. Kan kita sebagai mahasiswa untuk memberikan nilai positif kepada masyarakat. Jadi kalau misalnya tadi apa judulnya apa lagi? Soal yang lain. Yang lain selain yang 2 tadi. Siapa? Dakwah di masa kemerdekaan. Hah? Dakwah di masa kemerdekaan. Gak jelas suaranya? Dakwah di masa kemerdekaan, Pak. Ya, apalagi itu sudah banyak bukunya. Dakwah di masa kemerdekaan. Kalau mendefinisikan dakwah kan sudah banyak dari itu, ya. Jadi kalau mendefinisikan judulnya dakwah di masa kemerdekaan, pertama kita harus tahu sejarah kemerdekaan bukunya kan. Lalu siapa-siapa saja yang berdakwah di masa kemerdekaan, misalnya sebelum melahirkan Pancasila, BPKUP, kan begitu dakwahnya. Terus ada Ormas, ada NU. NU itu kan 1924, 24. Terus ada Muhammadiyah, kemudian itu kan dakwah di masa kemerdekaan. Jadi ada pra kemerdekaan, ya, ada masa kemerdekaannya, lalu hikmahnya udah cukup. Dakwah di masa kemerdekaan judulnya. Subnya apa? Ada dakwah bisa saja orang-orangnya bisa. Dakwah di masa kemerdekaan, misalnya tahun berapa? Kemerdekaan itu misalnya dakwah menyusun rancangan GBHN, garis-garis besar haluan negara. Itu bukunya. Cuman kita ngambil dari orang-orang Muslim gitu. Kemudian bagaimana prosesnya dakwah di masa kemerdekaan itu, susah atau tidak? Ada Ormas, NU, ada Muhammadiyah, ada Wasdiyah, itu dakwah semua. Nah, lalu hikmahnya apa gitu? Hikmah dari belajar dakwah di masa kemerdekaan itu seperti apa? Ya, banyak bukunya. Baik, silakan siapa lagi? Saya kira yang penting menulisnya itu ABC tadi, ya. Kalau ya itu juga merumuskan ya ternyata tidak semudah itu. Ternyata mahasiswa menurut saya ya belum bisa merumuskan. Rumusan itu kan sebenarnya dari analisis.
analisis satu kejadian lalu apa saja yang harus dibahas kan gitu. Ya. Contohnya begini nih kamu nih. Judulnya misalnya apa Mauludan atau Isra Mi'raj, judulnya Isra Mi'raj. Lalu yang harus dibahas apa aja? Kepada mubalik ada 3. Misalnya kamu membahas sholawat. Yang mubalik kedua misalnya membahas tentang apa namanya hikmah proses Isra Mi'raj. Yang satu lagi kamu bicaranya tentang hikmah Isra Mi'raj apa saja. Jangan mubalik 3-tiganya semua menjelaskan Isra Mi'raj. Nggak benar. Jadi seorang panitia ketika memberikan judul Isra Mi'raj itu harus cerdas, ya. Termasuk juga mubaliknya itu kan begitu. Judul juga sama, ada judul, ada subjudul gitu. Kita harus membuat 3-tiganya, judul, subjudul, lalu merumuskannya gitu. Nah, saya kemarin sudah membuat judulnya, kemudian ya data-datanya belum. Kemudian rumusannya seperti apa, gitu ya. Jadi merumuskan itu sebetulnya membuat sub-subjudul, gitu rumusan itu, ya. Jadi rumusan itu membuat sub-subjudul seperti tadi itu. Dakwah dakwah para nabi gitu ya. Dakwah para nabi. Pertama kan dakwah Nabi Muhammad, dakwah Nabi Nuh, dakwah Nabi Ibrahim, dakwah Nabi Muhammad itu kan sub-subjudulnya. Para nabi itu kan ada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad itu kan para nabi. Lalu dakwahnya seperti apa? Jadi itulah sebut tadi subjudul. Jadi ada judul, ada subjudul. Ternyata memang sudah semester 6 ini masih juga kita harus saya apa namanya pede saja lah, masa semester 6 belum bisa merumuskan gitu kan, sudah 6 semester kan gitu. Ternyata belum pada bisa merumuskannya. Rumusan itu apa? Sub-subjudul gitu. Sub-subjudul rumusan seperti contohnya tadi Isra Mi'raj. Rumusannya seperti apa? Kan tema-temanya, rumus tema-temanya apa? Itu rumusan. Oh, temanya yang satu menjelaskan tentang peristiwa Isra Mi'rajnya. Yang kedua tadi misalnya tentang apa? Dalil-dalilnya gitu. Kemudian yang ketiga hikmahnya. Karena ada 3 mubaliknya. Kalau kita satu mubaliknya kita harus bisa membuat rumusan gitu, ya. Baik, ini kena KPI ini saya kira sudah harus bisa tadi membuat judul, membuat rumusan dan membahasnya dengan baik, ya. Nampaknya kita sudah habis waktunya nih. Ya. Sudah jam 5 kurang 2 menit. Ya. Itu jam 5 kita mulai tadi jam 4, ya. Ya sebetulnya kita harusnya setengah 4, jadi jam 5 selesai, ya. Oke, saya kira mohon minggu depan 5 orang, ya. Tolong nanti komti menginformasikan kepada saya 5 orang itu siapa aja, ya. Nah, kemudian mengirimkan datanya kepada saya di PowerPoint atau makalah. Jangan banyak-banyak, 2 lembar saja. Jangan sampai 2 lembar. 2 lembar itu kan ada judul, ada sub-subjudul tadi, ada pendahuluan, ada pembahasan, ada kesimpulan, ya. Lalu kalau memang di pendahuluan ada 1 lembar saja mengantarkan judulnya. Kan udah kemarin. Atau belum? Lupa lagi. Jadi yang namanya pendahuluan itu ada 3. 1 menjelaskan judul, kedua menulis datanya apa saja. Yang ketiga merumuskan, tadi membuat sub-subjudul isi dirumuskan. Lalu dibahas dari rumusan itu, dari sub-subjudul 1, 2, 3. Dan nanti dibahas. Jangan panjang-panjang dibahasnya, setelah itu disimpulkan. Kesimpulannya yang 3 tadi itu, ya. Tapi kesimpulan itu ada semacam perintah atau larangan gitu. Ada semacam itu kalimatnya. Misalnya tentang merumuskan sejarah dakwah Nabi Muhammad misalnya. Sejarah Nabi Muhammad SAW begitu pelik dalam menghadapi umat-umat zaman itu. Karena itu kita harus sabar dalam berdakwah. Begitu misalnya. Jadi ada semacam menyimpulkan dari apa yang dibahas dan ada instruksi kepada yang pendengar atau larangan itu dalam semua rumusan harus begitu. Cuman bahasanya yang panjang 2 baris lah gitu, 2 baris kesimpulan itu. Jangan kesimpulan ngomongnya panjang ke sana, nggak boleh ya. Oke, saya kira seperti itu. Waktunya habis, sekarang silakan kepada komti untuk membuat kesimpulan dan lalu ditutup dengan bacaan doa oleh komti seperti biasa. Dan tolong semua menampakkan wajahnya. Saya janji kepada yang tidak menampakkan wajah di kuliah saya anggap tidak hadir, ya. Karena ini formal, jadi tidak ada gambar kecuali saya.
saya masalahnya kan banyak kesibukan karena saya tidak, kalau mahasiswa kan tidak banyak kesibukan, bisa pakai apa namanya make up dulu, bisa pakai apa lipstick dulu. Kalau saya kan begitu banyak kesibukan sehingga tidak menampakkan wajah. Mahasiswa diharapkan semua menampakkan wajahnya ya. Oke, bukan diskriminasi tapi mohon maaf lah, saya tidak bisa menampakkan wajah karena begitu banyak kesibukan ya. Ini juga saya dalam keadaan ada banyak urusan lain. Tadi juga hampir saya tidak bisa ngajar kalau tidak diperingatkan. Oke, seperti itu ya. Tolong kalau begitu sekali lagi minggu depan 5 orang. Coba siapa-siapa? Yang pertama tadi diulang ya. Abdul Aziz tadi diulang ya. Oke. Abdul Aziz, kemudian siapa lagi? Siapa lagi? Berarti ini untuk saya salah satu judulnya aja ya Pak ya. Enggak dua-duanya itu. Milih salah satu aja. Iya, tapi ya tadi yang kamu mantap apa yang mana gitu. Boleh dua-duanya, boleh. Seperti tadi kan pra Nabi sama proses dakwah zaman Nabi kan judulnya diganti dengan dakwah para nabi gitu ya, supaya boleh apa yang dua tadi itu? Sejarah dakwah pra Nabi Muhammad dan pada masa Nabi Muhammad. Itu kan tadi udah Abdul Aziz tadi. Kok bisa dua orang, Jis? Tadi yang presentasi saya, Pak. Naufal. Oh iya, tadi. Oh iya, nah, itu tadi judulnya ganti dengan judul dakwah para nabi gitu, karena dua-duanya. Jadi jangan judul apa ini? Dakwah nabi dan para nabi, kan lucu gitu. Udah judul diganti dengan dakwah para nabi. Para nabi itu kan bisa Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad gitu kan. Itu pra nabi itu kan, Nabi Nuh itu gitu. Jadi judulnya dirubah ya. Oke, judulnya dirubah dakwah para nabi ya. Oke. Ya, Pak. Terima kasih. Ya. Sekarang apa lagi? Siapa lagi? 5 orang siapa aja? Silakan. Alfi, Pak. Ya, 5 orang siapa aja? Alfi. Siapa lagi tadi? Cek. Izin Pak Kiai, ada Zulfikar. Yang pertama Noval, Zulfikar, Iqbal, Tepi, Agung. Ya, silakan nanti dikondisikan sama komite ya. Tolong, dan ada catatan, bukan yang menyelesaikan makalah hanya 5 orang, semuanya harus selesai. Itu tidak kaci kalau 5 orang doang, ya semua. Ya, kenapa? Karena idealnya semua makalah itu sudah dikirimkan ke saya sebelum presentasi. Kalau nanti perbaikannya baru diangsur. Setiap orang mau presentasi baru diperbaiki. Tolong. Yang presentasi minggu depan 5 orang, tetapi makalah semuanya harus diselesaikan minggu depan, ya. Karena kan cuma 2 lembar saya mintanya, tidak banyak-banyak. Masa seminggu nggak bisa 2 lembar? Anak TK aja bisa nyusun cerpen 4 lembar kok. Ini kan sudah mahasiswa ya, 2 lembar saja, nggak usah banyak-banyak. Semua mahasiswa 27 orang harus membuat makalah sebanyak 2 lembar, bukan 2 halaman. 2 lembar, 2 halaman sorry. 2 halaman, bukan 2 lembar. 2 lembar jadi 4 halaman. 2 halaman, ya, 1 lembar, 2 halaman. Karena 2 halaman itu kan sangat singkat. Kenapa? Kenapa sangat singkat? Karena kan presentasinya cuma 5 menit, itu. 5 menit, 10 menit paling lama, ya. Oke, seperti itu. Semua makalah harus selesai minggu depan dari nomor 1 sampai 27, dan yang presentasi cuma 5 orang dulu, ya. Dan dikirimkan kepada Pak